Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atas rahmat hidayah karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama di ruang kesehatan Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, yang mudah-mudahan sepenggal acara ini membuat kita semakin mampu menjaga diri lahir batin agar dapat menjadi hamba Allah yang berguna bermanfaat. Kalau sehat lahir batin kan seperti itu kan. Oke, tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada kekasih kita junjungan umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta harapan bahwa kita akan bersama-sama beliau kelak di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Nah, untuk siang ini ruang kesehatan menghadirkan seorang dokter yang pernah juga hadir di sini, yaitu Dokter Suci, tepatnya Tri Pratiwi Suci, spesial obstin ya. Dan beliau sudah ada di sini. Kita sapa beliau yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Nuning, waalaikumsalam juga. Assalamualaikum juga buat pendengar Rasil yang saya cintai, yang setia, yang tidak pernah lepas dari Radio Silaturahim sepertinya. Amin, insya Allah ya. Nggak tahu nih gimana ceritanya kita bisa kembaran gini. Oke, persisnya hari ini seperti yang sudah ditayangkan di flyer, kita bicara soal infertilitas. Baik. Seperti itu? Ya. Oke. Untuk bisa kita ketahui dengan pasti apakah itu bagian dari yang selama ini kita hadapi atau siap-siap bagi Anda yang belum menghadapi hal-hal yang membimbangkan tapi perlu tahu, mari kita simak. Silakan, Dok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di acara siang hari ini ya, ruang kesehatan di Radio Silaturahim. Pada siang hari ini saya akan kita berbagi ilmu tentang infertilitas. Apa sih infertilitas begitu? Nah, kalau kita dengar infertilitas pasti ada lawannya yang namanya fertilitas. Fertilitas itu adalah kesanggupan atau kemudahan seorang wanita untuk hamil dan mendapatkan seorang bayi yang melahirkan seorang bayi yang hidup pada pernikahannya. Sedangkan infertilitas itu adalah kebalikannya. Jadi infertilitas itu adalah tidak pernahnya seorang wanita itu hamil dan melahirkan seorang bayi hidup dari rahimnya selama pernikahan itu sudah berlangsung 12 bulan. Jadi walaupun pernah hamil tapi tidak pernah keguguran, itu tetap kami bilangnya adalah infertilitas masuknya. Jadi keadaan ini mulai banyak ditemukan di Indonesia. Jadi pernikahan itu di 3 bulan pertama pernikahan itu 25% dari pasangan itu akan hamil. Kemudian pada 6 bulan, jadi 3 bulan yang berikutnya, itu sekitar 63% kehamilan itu akan terjadi. Kemudian pada 12 bulan, itu sekitar 80% akan terjadi kehamilan. Dan dalam 18 bulan, itu 90% yang akan hamil. Jadi, secara keseluruhan, kira-kira yang betul-betul infertil itu antara 5 sampai 10% infertil, jadi susah untuk hamil. Infertil ini, kalau ada pasangan infertil yang datang, itu mereka adalah merupakan satu kesatuan. Jadi kalau pasangan infertil ini datangnya sendirian, biasanya kalau yang ke saya itu hanya istrinya. Nah itu biasanya saya
agak keberatan gitu untuk memeriksa, karena untuk terjadi suatu kehamilan itu tidak bisa hanya istri sendiri yang melakukan kegiatan untuk supaya bisa hamil begitu ya, untuk melakukan usaha supaya untuk bisa hamil. Karena untuk bisa hamil itu peran dari suaminya itu besar sekali, walaupun perannya itu menyumbangkan spermanya. Jadi dari penyebab infertilitas itu 50% memang disebabkan karena wanita. Karena apa? Karena wanita itu organ reproduksinya itu banyak sekali. Sedangkan laki-laki itu 45%. Jadi hampir sama, dan yang 5% penyebabnya itu tidak diketahui, unknown. Mungkin bisa ditampilkan anatomi dari, nah, sperma analisa ini mempunyai, jadi hanya kelihatannya seperti cairan sperma begitu cairannya, dan selalu kalau ditanya kan keluar dokter, ya memang keluar, tapi yang harus kita lihat itu adalah bagaimana kualitas dari sperma analisa tersebut. Karena yang akan dilihat adalah satu, berapa sih volume dari sperma itu sekali dikeluarkan, karena itu ada angkanya semua. Kemudian berapa jumlah sperma di dalam cairan tersebut, berapa banyak yang bergerak, berapa banyak yang mati, bagaimana bentuk dari sperma. Nah, itu semua mempengaruhi dari kesuburan laki-laki begitu. Nah, kalau hasilnya adalah normal, jadi normospermi, normozoospermi, maka baru kita melangkah melihat pada wanitanya. Ya memang yang hamil memang yang perempuan. Jadi cuman bisa hamilnya itu karena ada sperma. Jadi kalau tidak ada sperma, ya tidak bisa hamil. Jadi jangan kaget kalau nanti sperma itu ada yang disebut sebagai azoospermi. Jadi dalam cairan semen sperma itu tidak ada spermanya sama sekali. Dan itu ada. Nah, kemudian kalau dari wanita, apa yang harus kita lihat? Yang kita lihat adalah bagaimana vaginanya. Apakah di dalam situ ada infeksi? Bagaimana mulut rahimnya? Apakah mulut rahimnya di situ ada tumor yang kita sebut polip? Apakah ada infeksi di mulut rahimnya? Kemudian dalam rahimnya sendiri, apakah di dalam rahimnya ada tumor atau tidak? Kemudian tubanya, tadi saluran indung telurnya, apakah ada infeksi, apakah ada pembengkakan? Kemudian fimbranya sendiri, apakah ada yang saluran tuba ini apakah buntu atau tidak? Kemudian bagaimana telurnya? Jadi begitu banyaknya yang harus kita periksa, sehingga biasanya ibu-ibu itu nggak apa-apa dok, saya diperiksa suami saya belakangan saja. Terbalik kalau saya bilang ya. Jadi kalau datang berdua dengan suami, sperma analisa dilakukan dulu, kemudian baru ibu kita periksa pada saat datang itu, kita periksa yang bisa kita periksa pada saat itu apa. Nah baru nanti setelah hasil sperma jadi baru kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah memang untuk kita memeriksa apakah organ reproduksi ini bagus atau tidak itu tergantung dari usia dari wanita. Jadi kalau usia wanita yang menikah ini masih antara 20 sampai 30, itu boleh kita menunggu 12 bulan. 12 bulan tidak hamil baru kita lakukan pemeriksaan. Tapi kalau yang wanitanya sudah di atas 30, alangkah baiknya kalau bersegera saja. Kalau misalnya 2-3 bulan tidak hamil, bersegera saja untuk memeriksakan diri. Nah, kalau merupakan pernikahan yang kedua, nah itu ada lagi ceritanya. Jadi memang berbeda-beda yang pendekatannya yang dilakukan begitu. Penyebab dari infertilitas itu banyak. Jadi bisa disebabkan karena infeksi, bisa disebabkan karena tumor kelainan organ, bisa juga disebabkan karena tidak ada penyebabnya. Jadi tidak diketahui penyebabnya, ya tidak hamil saja begitu.
Mungkin secara garis besar itu Mbak Nuning. Monggo kalau saya pikir lebih enak kalau kita berdiskusi jalan benar. Sambil jalan silahkan saja kalau ada yang mau ditanyakan ke WA kita seperti biasanya 0811999720. Tapi mulai beberapa waktu ini teman-teman, ikhwan akhwat, nomor itu udah bisa dipakai telepon loh ya. Jadi nelpon ke nomor WA bisa nanti diangkat dan Anda tinggal bicara. Tidak usah ke nomor fix phone-nya Rasil ya. Tetap bisa dengan nomor WA tadi. Baik, sementara kita lihat sudah ada yang bertanyakah gerangan terhadap Dokter Suci. Ini dari tidak ada namanya. Kalau terdeteksi endometriosis, Dok, tingkat kemungkinan hamilnya berapa persen ya? Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Oke. Tidak ada namanya ya Mbak Nuning ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang endometriosis itu dari 100 wanita yang infertil itu 75%-nya menderita endometriosis. Nah, jadi endometriosis ini bisa diobati tergantung endometriosisnya ada di mana. Jadi mungkin saya cerita sedikit tentang endometriosis ya Mbak Nuning ya, boleh ya? Jadi endometriosis itu adalah sebetulnya endometrium itu jaringan yang normal kalau dia melapisi lapisan dalam dari rongga rahim. Tapi kalau jaringan itu, sel-selnya itu tumbuh di luar dari rongga rahim, itu yang disebut sebagai endometriosis. Misalnya kalau dia tumbuh di indung telur, dia akan menjadi kista endometriosis. Kalau dia tumbuh di dinding rahim, dia menjadi bercak-bercak endometriosis, atau di dinding panggul menjadi bercak-bercak endometriosis. Kalau dia tumbuh di dinding otot-otot dinding rahim, itu dia disebut sebagai adenomiosis. Jadi masing-masing ini mempunyai dampak terhadap kehamilan, jadi infertilitas. Kalau dia itu berupa kista, bisa kita angkat secara menyeluruh, begitu. Bisa kita angkat secara menyeluruh. Jangan lupa, endometriosis ini penyakit yang amat sangat bandel, Mbak. Jadi kalau kita obati, dalam jangka waktu 6 bulan sampai setahun tidak hamil, jadi lagi. Begitu. Jadi bandel bandel kalau saya bilang. Dan dia sangat tergantung sama hormon estrogen wanita. Sedangkan wanita usia subur, estrogennya luar biasa tingginya. Begitu, sehingga kalau kita melakukan tindakan pada wanita yang akan hamil, kita akan mengusahakan begitu kita melakukan tindakan untuk mengatasi endometriosisnya, kita akan berusaha sekuat tenaga dalam jangka waktu 1 tahun wanita tersebut sudah hamil. Begitu, Mbak. Baik, kemudian ini juga ada pertanyaan. Kalau sperma nih, Pak Budi ya, sperma jumlahnya kurang banyak nih Dok. Harus ditambah kalau misalnya konsumsi makanan apa ya? Pengen tahu aja sih. Ya. Baik, jumlah sperma itu kurangnya berapa? Karena sperma normal itu dalam per cc ejakulasi itu 15 juta sampai sekitar 250 juta. Nah, kalau masih di range itu enggak perlu ditambah. Nah, hanya yang perlu dilihat lagi adalah gerakan, motilitas, gerakan sperma. Jadi kalau gerakan spermanya itu pada saat diperiksa dia hanya muter-muter di tempat, nggak mungkin dia bisa untuk membuahi. Karena sperma itu pada saat berhubungan dikeluarkan di dalam vagina,
dia harus jalan tadi. Kalau tadi Gerak cepat ada gitu ya. nah dia agak jalan gerak cepat masuk ke dalam rahim, melewati mulut rahim tadi, masuk dalam rahim, melewati saluran tuba sampai ke ujung saluran tuba akan bertemu telur di situ. Jadi walaupun jumlahnya banyak sekali, tapi kalau motilitasnya nol atau rendah sekali, itu juga tidak bisa untuk membuahi. Jadi kalau dari angka WHO itu motilitasnya itu yang progresif itu hanya 1%, Mbak, dibutuhkan. Nggak banyak-banyak banget. Begitu. Dengan Jadi kualitas yang itu tadi tapi ya, jadi seandainya kurangnya itu kurang banget. Kalau kurang banget itu indikasinya karena sperma itu nggak bisa ditambah, nggak bisa ditambah. Jadi produksinya itu kalau memang dia dari pabriknya itu sedikit, ya dia akan segitu. Begitu, agak susah ya untuk kita memanipulasi sperma. Jadi kalau yang azoospermi, kemudian oligospermi dengan motilitas yang sangat-sangat rendah, itu indikasinya kadang-kadang bisa dengan inseminasi, bisa juga langsung bayi tabung. Ada sih ya jalan keluar Ada sekarang ini ya. itu berbantu. Tapi kalau untuk menambah jumlah itu kayaknya agak susah ya, Mbak. Ada keterangan dari Ibu Juni, tapi sebelumnya tadi ada yang mengatakan suami saya waktu itu pernah mengalami kekurangan sperma juga, tahu nggak, makan daging rusa ternyata bisa membantu. Oh ya, daging rusa ya mungkin kebetulan atau mungkin apa, kemungkinan motilitasnya jadi bagus. Jadi yang bisa itu motilitasnya. Jadi walaupun karena sebetulnya pada saat kehamilan itu yang dibutuhkan hanya 1 dari jutaan. Itu only one, Mbak, yang dibutuhkan untuk membuahi telur itu hanya 1 yang paling bagus. Begitu. Jadi kalau jumlahnya dia misalnya 10 juta, kemudian 10 juta ini semuanya gerakannya bagus, ya bagus jadinya. Dia bisa untuk membuahi. Begitu. Iya. Baik, kita ke Ibu Juni ya di Ciputat. Assalamualaikum Dokter Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia saya 65 tahun, baru memiliki anak di usia 30 tahun setelah 3 tahun menikah. Keluhan saya sakit yang luar biasa saat menstruasi. Ternyata putri saya pun mengalami hal yang sama. Dokter ginekolog pernah mengatakan bahwa harus curiga loh kalau merasa sakit luar biasa saat mens. Apa yang salah ya, Dok? Mengapa mempengaruhi fertilitas? Terima kasih. Iya. Sekarang saya punya anak yang cuma 1, itu punya cucu 1, usianya baru 8 tahun. Iya. Baik, Bu Yuni yang ada di Ciputat ya. Ciputat. Jadi begini, Bu, nyeri pada saat menstruasi itu kalau dari dokter ginekologi yang paling dicurigai itu adalah endometriosis, karena dia khas banget sakitnya itu pada saat menstruasi. Kalau udah lewat masa itu bebas, udah nggak ada nyeri. Dia akan hilang pada saat hamil, kemudian akan tidak terasa sampai sekitar 5 tahun setelah melahirkan. Setelah itu mulai terasa lagi sakitnya, dan akan betul-betul hilang pada saat menopause, karena pada saat menopause itu relatif yang namanya hormon estrogen itu sudah sangat sedikit itu. Jadi harus dicek apakah ada endometriosis itu, Bu Yuni, karena memang biasanya kalau ibunya ada endometriosis, anaknya juga biasanya begitu juga begitu. Dan endometriosis ini bisa diobati walaupun sementara ya. Jadi untuk persiapan hamil biasanya kita obati dulu. Setelah dia tenang, kita usahakan untuk hamil.
Habis itu kalau sudah hamil biasanya 5 tahun setelah melahirkan aman itu. Begitu Bu Yuni. Mungkin bisa di ini ya, bisa di apa namanya? Dimengerti ya Bu ya. Tapi alhamdulillah udah ada cucu juga. Ya, alhamdulillah. Jadi memang endometriosis ini penyakit yang ya saya bilang tadi bandel. Kemudian dia tidak punya rule yang benar-benar bahwa kalau endometriosis itu pasti susah banget punya anak, itu enggak Mbak. Jadi ada beberapa yang endometriosis mau hamil aja gitu. Nah jadi biasanya kalau pada saat kita curiga endometriosis hamil, kita bilang nggak usah KB Bu, hamil dulu sampai ibu mau berapa baru KB begitu. Supaya pada saat dia habis melahirkan itu kan endometriosnya tenang, sehingga fertilitasnya masih bagus begitu. Jadi tergantung kondisi ya. Betul. Kalau memang KB tujuannya adalah untuk jarangin nggak apa-apa, tapi kalau nggak punya endometriosis ya, kalau punya betul. Sebaiknya upayakan dulu gitu. Ya, hamil aja pengen punya berapa, nah baru nanti habis itu ber-KB. Ini ada pertanyaan mungkin juga mewakili teman-teman yang lain. Saya sudah 4 tahun menikah tapi belum pernah terlambat mens, belum pernah hamil. Saya bingung deh. Maksimum koitus berapa kali sih Dok normalnya orang bisa hamil? Ini udah 4 tahun, kalau taruh ke atas sebulan 2 kali aja udah baru berapa? Oke, kalau memang ada penjelasannya terima kasih. Ya. Baik. Jadi untuk hamil itu sarananya memang koitus atau bersetubuh ya. Koitus itu bahasa ininya. Bahasa kalau medisnya itu koitus, tapi bahasa umumnya adalah bersetubuh. Itu hanya sarana sebetulnya. Tapi harus diperiksa seperti tadi pada saat apakah sperma suami ibu bagus, kemudian apakah organ genitalia ibu juga, organ reproduksinya juga bagus begitu. 4 tahun bukan waktu yang pendek. Nah, dalam sebetulnya dalam 1 tahun kalau ibu belum hamil itu sudah harus curiga. Apalagi bersetubuhnya itu teratur ya, dalam 1 minggu, yang idealnya itu 3-4 kali. Kalau dilakukan setiap hari boleh nggak? Boleh. Sehari 5 kali boleh nggak Dok? Boleh. Kalau untuk seneng-seneng mas apa yang nggak boleh gitu. Apalagi memang suami istri yang sah begitu, dan itu nggak apa-apa. Nah hanya saja kalau untuk hamil itu membutuhkan waktu untuk mematangkan sperma. Jadi kalau sperma itu dikeluarkan setiap hari, itu lama-lama yang akan keluar adalah sperma yang muda, yang belum matang, yang tidak mampu untuk membuahi sel telur. Begitu. Jadi sebaiknya dalam 1 minggu itu 3, paling banyak 4 kali. Begitu. Tapi juga jangan 4 kalinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu jangan. Jadi dilewat-lewatin gitu ya. Misalnya hari Senin, Selasa, Rabunya enggak, Kamis begitu ya. Supaya apa? Supaya sperma suami ibu sempat matang. Karena kalau sperma muda enggak bisa Bu untuk membuahi. Begitu. Dan kemudian kalau memang ibu belum pernah periksalah, karena sebetulnya yang ideal itu 3 tahun Bu. Dalam 3 tahun itu tidak hamil, idealnya ibu sudah periksa. Karena kalau di tahun keempat itu sudah agak terlambat ibu periksanya. Begitu Mbak Nuning. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ini dari Bapak Idris. Assalamualaikum Dok, mandul itu Waalaikumsalam. penyakit apa hal lain sih? Dan apa sifatnya menurun ke generasi berikutnya? Mandul. Kalau kita tuh menyebutnya ya infertilitas itu Pak. Jadi infertilitas itu sebetulnya kita mendefinisikannya bukan, kalau mandul itu kan seolah-olah tidak bisa hamil begitu ya. Tidak bisa. Mandul itu bisa pada perempuan, bisa pada laki sebetulnya. Iya. Begitu. Jadi kalau pada laki yang disebut mandul adalah azoospermi.
Jadi kalau spermanya itu tidak ada sama sekali, mandul dia. Nah, kalau pada wanita yang disebut mandul adalah kalau sel telurnya nggak ada, atau rahimnya nggak ada, begitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai mandul. Jadi betul-betul dia memang tidak bisa hamil. Nah, sedangkan kalau ini suami azoospermi, tidak ada spermanya, sedangkan istrinya baik-baik saja, itu bisa dibikin hamil dengan berbantu dengan membuat hamilnya dengan cara bayi tabung. Jadi yang namanya azoospermi itu pada saat ejakulasi hanya keluar cairan tapi tidak ada sperma. Tapi kalau kita ada yang seperti itu, dia hanya salurannya saja yang buntu, tapi pabriknya tetap mengeluarkan sperma sebetulnya. Nah, seperti itu bisa spermanya itu diambil langsung dari pabriknya, kemudian dipilih yang paling bagus, baru dibuahkan ke telur di luar yang disebut sebagai bayi tabung. Seperti itu. Jadi kalau yang betul-betul mandul itu seperti itu, Pak. Jadi kalau memang azoospermi, memang betul-betul nggak ada spermanya, kemudian di pabriknya juga tidak ada spermanya, baru itu disebut betul-betul mandul. Nah, kalau perempuan memang betul-betul tidak ada telurnya, telur yang untuk bisa dibuah itu tidak ada, gitu. Nah, baru kita sebut sebagai itu mandul pada wanita, begitu, Mbak. Baik, kita ke Ibu Mufidah ya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, ejakulasi dini itu karena faktor apa sih? Apakah ada yang kurang baik dengan gangguan ini pada kondisi yang bersangkutan? Bisa disembuhkankah? Terima kasih. Iya. Baik Ibu Mufidah. Bu Mufidah. Sebetulnya ini ranahnya androlog ya. Tapi mungkin saya bisa membantu sedikit. Begini Bu Mufidah. Jadi ejakulasi dini itu sebetulnya sebelum, jadi begitu ereksi langsung keluar spermanya. Itu bisa disebabkan karena memang penyakit, itu bisa disebabkan karena paling banyak psikologi. Nah, psikologis cobalah bisa dilihat dulu oleh dokter androlog atau dokter urologi, apakah ada kelainan organ. Nah, kalau tidak ada kelainan organ, kemungkinan kelainannya adalah psikologis, begitu. Begitu, Bu. Jadi memang harus dilihat dulu apakah ada kelainan organ atau tidak. Dan kalau tidak ada, kemungkinan ada sesuatu dari kejiwaannya. Itu, Mbak. Pertanyaan dari Mbak Retno. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Soal infertilitas pada pria itu biasanya disebabkan apa ya? Baik, jadi infertilitas pada pria itu, organ genitalia pria itu juga banyak. Jadi bisa jadi saluran-salurannya itu tidak terbentuk. Jadi ada yang namanya vas deferens, jadi tempat antara untuk saluran sperma itu supaya bisa keluar, begitu. Nah, itu tidak terbentuk, bisa karena itu. Kemudian bisa karena varikokel. Jadi di pabriknya atau di tempat penampungannya itu ada varisesnya, sehingga suhu di tempat penampungannya itu lebih panas daripada yang seharusnya, daripada normal, sehingga sperma yang ada di situ pada mati, begitu. Bisa karena ada tumor juga di buah zakar ya. Jadi di buah zakarnya itu ada varises atau ada tumor atau ada infeksi saluran pengeluaran dari spermanya, atau kelainan bawaan yang tidak ada salurannya, itu semua bisa menyebabkan infertilitas pada laki-laki, begitu. Ya, para pria bisa mempersiapkan diri jadi ya. Ya, betul. Ketika akan membina mahligai rumah betul. tangga. Ada satu juga trauma itu juga bisa trauma pada organ genitalia laki-laki. Itu bisa menyebabkan infertilitas juga. Trauma berat maupun trauma ringan.
Jadi saya pernah ikut seorang dokter androlog waktu itu bercerita bahwa hati-hati pada yang belum punya anak, para bapak-bapak yang belum punya anak untuk bersepeda. Jadi itu trauma yang ringan tapi terus-menerus katanya. Nah, saya juga belum tahu apakah itu ada penelitiannya atau tidak, tapi waktu itu saya ikut seperti itu. Jadi jangan pit-pitan gitu ya. Monggo pit-pitan tapi jangan, ya nggak tahu lah saya bagaimana supaya ini. Baik, masih ditemani Dokter Suci, spesialis obstin yang siang ini bicara soal infertilitas. Ini pertanyaan dari Mirna bisa jadi juga akan mempersuasi yang lain yang mendengar. Dok, di rumah saya ada beberapa kucing yang dipelihara oleh kakak saya. Saya dengar mitos katanya bisa menyebabkan kemandulan. Gimana nih? Soalnya kucingnya belum divaksin. Dan kalau itu terkait dengan bulu-bulunya yang rontok misalnya, mohon penjelasannya dong dok. Kucing bisa membuat orang mengalami kesulitan kehamilan, kayaknya perlu penjelasan. Ya. Iya. Jadi begini, Bu Mirna ya, Mbak Mirna ya. Mbak Mirna, kucing itu dia salah satu binatang yang bisa menyebarkan toksoplasma. Nah, toksoplasma inilah yang akan membuat masalah pada kehamilan maupun pada wanita-wanita yang ingin hamil begitu. Jadi yang sebetulnya bukan bulunya, tapi kotorannya. Kotorannya kucing begitu. Apalagi kalau kucingnya ini suka main kemana-mana gitu. Jadi bukan kucing rumahan. Bukan kucing rumahan. Kalau kucing rumahan itu kan biasanya dipelihara, kemudian dikasih divaksin, kemudian mendapatkan makanannya juga benar gitu ya, jelas yang dimakan apa. Tapi kalau kucing, banyak kucing dengan tidak dipelihara dengan benar, nah itu memang sebaiknya ibu-ibu atau para wanita yang ada di situ yang belum menikah, ya jangan sering-sering memangku dan mencium-ciumnya begitu karena bulunya itu toksoplasma bisa nempel di bulunya. Jadi kalau sudah terkena toksoplasma, ya memang harus diobati dulu. Jadi biasanya pada wanita yang infertilitas itu kita periksa semua. Jadi itu termasuk dalam infeksi. Termasuknya dalam infeksi. Jadi penyebab yang infeksi, begitu. Baik, lanjut kembali. Dok, adik saya itu diberi obat Danazol apa Danapol gitu karena belum juga hamil. Ada yang bilang bisa kena kanker loh kalau misalnya minum itu terus. Bagaimana cara untuk meminimalisirnya agar enggak terpapar kanker? Gini, Danazolnya karena dikasih Danazol karena apa dulu? Oh, ada penyebab lainnya juga. Pasti dikasih Danazol itu ada alasannya dari dokter yang memberikan. Begitu. Jadi nggak ujuk-ujuk dikasih Danazol gitu. Nah, jadi tolong tanyakan dulu kenapa. Karena Danazol itu salah satu obat yang bisa untuk endometriosis sebetulnya. Begitu. Apakah adiknya ibu ini punya endometriosis begitu, jadi diobatinya dengan Danazol. Nah, perlu ditanyakan lebih lanjut itu, Mbak. Oke, jadi masalah terkait akan memunculkan kanker atau tidak, jawabannya ditunggu bukan sekarang ya. Ada indikasinya soalnya. Kenapa dikasihnya? Kenapa dikasihnya? Begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya mana tadi? Dari Mbak atau Ibu Miftah nih. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Maaf, onani bisa bikin mandul pria nggak sih di masa yang akan datang? Kalau boleh tahu sih penyebab kemandulan pada pria itu apa aja? Oke. Tadi sebetulnya sudah saya jelaskan ya. Jadi salah satu penyebab kemandulan pada pria itu ada macam-macam. Ada infeksi,
Ya, infeksinya bisa infeksi di salurannya, bisa infeksi di pabrik spermanya, bisa infeksi di penampung spermanya, bisa di saluran spermanya. Bisa juga karena ada tumor di pabriknya, tumor di tempat penampungannya, atau di tumor di jalan spermanya keluar. Bisa juga karena penyakit yang menahun. Misalnya diabetes mellitus, kemudian atau kencing manis ya. Bisa juga karena obat-obatan yang lama dikonsumsi. Nah, kemudian bisa juga karena bawaan. Memang bawaan itu jadi salurannya nggak ada gitu, saluran spermanya nggak ada, atau memang pabriknya tidak memproduksi. Nah, itu sih sudah bawaan dari sananya begitu. Dan ada lagi yang psikologis, itu juga bisa membuat seorang laki-laki itu menjadi infertil ya, jadi mandul. Jadi itu Bu, jadi perlu diketahui juga. Nah, kemudian kayaknya kalau dari yang saya bicarakan, onani tidak termasuk di dalamnya ya Mbak. Aman jadi ya. Aman, cuman kayaknya itu tidak boleh ya. Dari sudut pandang lain. Betul, dari sudut pandang lain, betul. Oke, ini dari Surya. Dari tadi yang nanya perempuan ya, ini Surya. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Salah satu penyebab wanita atau cewek susah hamil itu, saya dengar penyebabnya karena tuba falopinya tersumbat. Itu penyakit apaan sih Dok? Ciri-cirinya seperti apa ya? Oke. Ya, jadi tuba falopi itu tadi kalau Bu Miftah, ya betul Bu Miftah ya. Kalau Bu Miftah tadi melihat di TV, kalau dilihat TV tadi ada gambar yang ditampilkan. Jadi tuba falopi itu adalah, nah itu yang ada di sebelah kiri kanan dari rahim. Yang besar itu rahim, kiri kanannya yang seperti tali itu namanya tuba. Itu bisa terinfeksi, bisa tidak terbentuk pada saat lahir. Nah, bisa juga dia ada tumornya di situ. Penyebabnya itu. Jadi kalau dia buntu karena infeksi, berarti ya karena infeksinya. Dan kalau dia buntu karena ada tumor di dalamnya atau tumor di luarnya yang menekan, itu harus kita lakukan pengobatan kalau tumornya dari luar. Tapi kalau tumornya di dalam, karena tuba itu kecil banget, jadi ya kita lihat dulu sebesar apa. Kemudian kalau dia itu tidak terbentuk, tidak bisa kita apa-apakan. Jadi tuba itu kalau bahasa umumnya itu adalah saluran indung telur. Nah, saluran itu tempat lewatnya sperma untuk menemui telur di ujung saluran indung telur tadi. Karena telur itu tidak akan masuk ke dalam rahim kalau tidak dalam bentuk embrio. Begitu. Jadi telur itu diem aja, dia nunggu dijemput sama sperma. Jadi sperma itu harus datang, proaktif ya, membuahi untuk kemudian jadi embrio, baru telur ini mau masuk ke dalam rahim. Kalau tidak. Ya. Jadi buntunya itu bisa karena itu tadi, karena infeksi, tumor, atau memang tidak terbentuk. Itu tadi pertanyaan dari Mas Surya ya, yang aku bilang tadi satu-satunya pria yang udah bertanya di sini. Alhamdulillah. Kalau Mbak Miftah tadi sudah ya. Sekarang saya ke pertanyaan berikutnya. Ini dari laki-laki juga, Mas Hamam. Dok, saya 27 tahun sudah menikah. Saya punya penyakit riwayat hernia inguinals ya. Saya sudah menikah selama 2 tahun. Saya mau baca terusannya, tapi HP-nya ditelepon, mungkin bisa dibantu Mas Anis. Nggak bisa diangkat, nanti mati ya dia. Oke, saya lanjutkan kembali. Putus ya. Oke, lanjut. Ini yang sudah menikah 2 tahun tadi. Apakah penyakit hernia yang saya alami ini bisa berpengaruh untuk terkait dengan memiliki keturunan?
Soalnya sampai sekarang saya belum punya anak nih, mohon bantuannya. Oh, ada telepon dulu, kita terima telepon dulu. Mas Hamam, ditunda ya jawabannya. Halo, Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari Fajar di Kemayoran nih Mbak Oke, Rumi. silakan Fajar. Iya Mbak, ini dok, saya mau tanya, kalau minum obat-obat yang katanya biar tahan lama, buat laki-laki nih dok, ada dampak negatifnya nggak sih dok? Teman saya itu pakai apa sih? Oh ya, obat-obat kuat seperti itu biar lama, baik yang dioles yang diminum, tapi dia lama-lama merasakan itunya dia, penisnya dia itu jadi nggak enak dok, jadi kayak mati rasa gitu. Apa itu bisa karena sering minum yang kayak gitu ya dok ya? Ya. Terima kasih dok. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Fajar. wabarakatuh. Iya, silakan. Jadi apa namanya, penis sendiri itu kan dia terdiri dari ada ototnya, ada pembuluh darahnya, ada syarafnya begitu. Jadi kalau dia itu tegang dalam jangka waktu lama, itu lama-lama ya sarafnya juga jadi mati rasa. Karena kita bayangkan saja otot yang terus-menerus dia dalam kondisi kontraksi begitu. Otot yang terus-menerus dalam kondisi kontraksi. Nah, itu sensitivitas dari saraf-sarafnya akan menurun. Begitu. Jadi memang saya tidak tahu ya isinya apa itu obat yang jelas, tapi sebaiknya sih alami saja, secara natural saja, karena yang paling penting sebetulnya kualitas berhubungan seksualnya, ya kan, kualitas berhubungan seksualnya. Jadi mungkin bapak-bapak perlu belajar bagaimana sih sebetulnya kualitas berhubungan seksual itu yang baik itu. Jadi memang kadang-kadang ya nggak tahu saya ya kenapa kok harus pakai yang Tambahan tadi itu. tahan lama lah, nanti kalau misalnya lama banget gimana gitu. Mungkin bukannya terus jadi malah lelah begitu ya kan, karena otot itu kan ada maksimalnya ya. Otot itu ada maksimalnya. Dan dia tidak bisa dipaksakan terus-menerus begitu. Dia ada waktunya untuk kontraksi dan dia ada waktunya untuk relaksasi begitu. Ya, jadi silahkan alami saja gitu ya. Ya, itu saran saya sih begitu. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Kita kembali ke pertanyaan dari Mas Hamam tadi. Betul. Tadi yang hernia inguinalis ya Ada Mas nggak Hamam sih ya. pengaruhnya untuk nggak punya keturunan? Betul. Tergantung. Jadi hernia itu adalah masuknya kalau inguinalis itu biasanya usus dan teman-temannya itu ke dalam rongga yang seharusnya dia tidak bisa masuk ke situ. Jadi di dekat selangkangan itu ada lubang inguinal namanya ya, dia sulcus inguinalis. Itu dia hanya tempat keluar ini ya. Nah, itu memang bisa dia sampai mempengaruhi. Kalau dua-duanya ya, kiri kanan. Kalau kiri kanan. Jadi kalau hernia inguinalisnya kiri kanan. Itu. Jadi kalau kiri kanan dia bisa mempengaruhi kalau dia sudah sampai besar dan sudah sampai ke ini ya, ke buah zakar ya, Mbak. Nah, kalau dia sampai ke situ itu bisa berpengaruh. Tapi kalau dia salah satunya sudah masih bagus. Iya. Begitu. Hernia itu bisa bilateral kiri kanan, bisa dia hanya unilateral salah satu aja. Jadi kalau dia salah satu ya yang satunya masih bagus. Tapi kalau dia sebaiknya sih kalau saya bilang hernia itu bukan sesuatu yang harus disimpan gitu atau ditunda-tunda pengobatannya, karena sebetulnya pengobatannya mudah itu. Jadi datanglah ke dokter bedah. Begitu dilihat, jangan datang setelah dia disebut sebagai hernia incarcerata. Jadi organ-organ yang masuk ke dalam lubang itu tidak bisa lagi kembali lagi ke atas. Jadi dia terjebak begitu di dalam situ dan kemudian menjadi sakit sekali. Kalau udah kayak gitu nanti operasinya jadi lebih besar begitu. Kalau ada usus yang masuk situ harus dibuang ususnya kayak begitu. Jadi saran saya ke Pak Hamam, ke Mas Hamam, segera saja datang ke dokter bedah.
Karena itu sekarang operasi yang sekarang itu mudah, lebih mudah. Jadi jangan menunggu ada gejala lebih lanjut begitu, karena satu penyakit kalau sudah diketahui segera diobati, maka insya Allah yang lainnya tidak terpengaruh begitu. Baik, pertanyaan berikutnya dari Mbak Nia. Dokter, Mbak Nuning tanya dong. Boleh. Apakah wanita atau pria bisa disebabkan kemandulannya bisa disebabkan dari pikiran? Di keluarga suami dan keluarga saya itu nanyain udah hamil belum, sebab inilah kita jadi gimana gitu ya efeknya. Betul banget itu. Baper ya. Bener banget. Jadi begini. Jadi karena pada pasangan yang selalu ditanya kapan hamil, itu seolah-olah di kepalanya itu tertanam bahwa kalau berhubungan harus hamil, begitu. Nah itu akan membuat dia menjadi tidak nyaman dalam berhubungan itu, dan itu bisa membuat kualitas sperma pun menjadi jelek, begitu. Kualitas sperma karena apa? Kadang-kadang itu akan mengganggu hubungan berduanya juga akan terganggu, begitu. Jadi misalnya nih udah menikah setahun belum hamil-hamil, ditanyain melulu dari setiap kali ketemu sama keluarga ditanyain, mungkin sekali waktu keluarganya juga perlu konsultasi ya itu. Jadi betul itu Mbak Nia, bahwa kalau memang itu membuat stres keduanya, itu memang bisa menyebabkan jadi sulit untuk hamil. Bukan nggak bisa ya, tapi sulit. Nah hubungan yang teraturnya gini, saya tuh selalu dapat pasien, ibu hubungannya teratur dok seminggu 2 kali, tapi ternyata seminggu 2 kalinya itu hanya Sabtu Minggu. Nah itu juga membuat kemungkinan keberhasilan kehamilan itu menjadi turun. Kan ada waktu subur ya dok ya, berapa hari setelah mens? Jadi kalau berhubungannya pun pada saat subur saja juga susah hamil juga Mbak. Karena sperma itu ada masa expirednya. Nah, jadi sperma itu kalau udah 10 hari tidak dikeluarkan, expired dia. Banyak yang mati, banyak yang nggak bergerak, begitu. Batasannya adalah 10 hari gitu. 10 hari itu jangan tidak dipakai. Iya, jangan lebih dari segitu, kalau bisa 2-3 hari sekali gitu. Ya, nah, benar Mbak. Jadi seperti yang tadi ada yang tadi yang pertama tadi menanyakan kalau udah rutin 3-4 kali, nah itu yang paling ideal yang itu. Jadi 3-4 kali itu seperti saya bilang, hari ini jarakin 2 hari, hubungan lagi, karena sperma yang bagus itu dia bisa hidup sampai 3 hari tuh di dalam rahim. Sehingga kapanpun subur kalau wanita tuh hanya sekali loh dalam waktunya. 1 bulan, dan nggak usah dicariin. Itu seminggu setelah mens ya? Nggak usah ditungguin Mbak, beneran ada Mbak. Aja gitu. Karena kalau ditungguin dia tuh bisa ovulasi pagi hari, bisa ovulasi siang hari, malam hari, dan telur itu betul-betul dia kalau ada sperma, kalau sperma itu udah nungguin, begitu ada telur langsung dibuahi biasanya. Dan itu akan angka keberhasilan hamil itu lebih tinggi kalau melakukan hubungan seksualnya itu secara teratur. Begitu. Jadi kalau ada tuh yang saya sudah hitung dok, jadi kalau lagi subur wah rajin dia, tapi begitu enggak lama gitu, nanti baru hubungan lagi pada saat subur lagi lah. Yang udah lama nggak dikeluarkan spermanya itu jelek dia kualitasnya, begitu. Oke, kita sudah ada di penghujung. Jadi untuk yang terlambat menyimak bisa lihat di Rasil YouTube ya. Tulisannya adalah Rasil TV, cari di situ ada, dan kita simak pada kesempatan di penghujung ini tentang sedikit banyak bahasan yang sudah kita simak tadi akan diberikan oleh Dr. Suci. Baik, jadi bahwa infertilitas itu tidak hanya monopoli kaum wanita. Jadi pasangan infertilitas adalah merupakan satu kesatuan, jangan lupa. Jadi kalau ingin hamil, datanglah berdua,
yang pertama. Kemudian penyebab dari infertilitas baik pada laki-laki maupun pada perempuan itu bisa disebabkan karena memang organnya tidak terbentuk, itu bawaan dari lahir. Kedua, karena infeksi. Yang ketiga, karena ada tumor atau karena ada yang menghalangi. Kemudian yang berikutnya adalah psikologis. Kemudian selanjutnya, kalau ada kalau sudah 1 tahun menikah tidak juga kunjung hamil, bersegeralah mencari tahu kenapa. Maksimal waktu yang paling ideal itu sebelum lebih dari 3 tahun. Jadi sebelum 3 tahun segeralah bertemu atau menjumpai dokter yang bapak-bapak dan ibu-ibu percaya untuk menanyakan mengapa kok belum hamil. Dan untuk keluarga sebaiknya mengertilah bahwa satu keluarga itu dia pasti menginginkan anak. Tidak perlu ditanya sudah hamil atau belum. Kalau sudah hamil pasti kelihatan bahwa pasangan tersebut sudah hamil. Dan yang terakhir, mohon dijaga organ reproduksi perempuan maupun organ reproduksi laki-laki ini. Jadi jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan organ-organ ini rusak sebelum mempunyai keturunan. Insya Allah kalau memang Allah menghendaki berapapun usia pernikahan, kalau Allah bilang hamil, insya Allah hamil. Itu Mbak Nuning. Masya Allah. Jadi terima kasih Dr. Tri Pratiwi Suci SPOG yang sudah memberikan kita tambahan informasi. Bicara soal infertilitas, buah hati memang adalah karunia dari Allah, tetapi kesadaran untuk menjaga organ tubuh kita dari hal-hal yang merugikan tetap harus kita optimalkan gitu ya. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan untuk semua teman-teman ikhwan akhwat dimanapun berada yang menyimak acara ini, yang kebetulan belum dikaruniai kesempatan untuk memiliki buah hati, insya Allah ya kita semua berdoa mudah-mudahan dimudahkan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.